Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Malang PSDKU Kediri. Dengan video ini kami akan menjelaskan hasil Project Based Learning atau PBL berupa evaluasi dan juga perencanaan sistem informasi akuntansi manufaktur berbasis Accurate Online. Dengan sistem yang kami kembangkan ini tidak hanya tentang pencatatan transaksi tetapi juga sebagai penyedia informasi untuk keputusan manajerial. Saya Anissa Hidayatur Rahma, bertanggung jawab terhadap perancangan RPP, JOA terintegrasi Accurate Online, checklist kesesuaian dokumen, dan beberapa bagian modul seperti Bab 1, latar belakang proyek, Bab 2, perancangan sistem dan deskripsi flowchart, Bab 3, JOA dan screenshot setup awal Accurate, Bab 4, implementasi siklus penjualan dan evaluasi jurnal otomatis, Bab 5, kelayakan data untuk dianalisis dan simulasi keputusan, serta yang terakhir Bab 6 yaitu evaluasi kualitas informasi dan pengendalian internal. Saya, Nazala Imas Arwal, bertanggung jawab pada Bab 1, kompleksitas produksi lintas proses, Bab 2, deskripsi flowchart, Bab 3, mengisikan tanggal dan nomor bukti transaksi Juni dan Juli, Bab 4, implementasi siklus pembelian, Bab 5, analisis varian biaya brownie schedule, Bab 6, keterbatasan sistem, Bab 7, saran. Saya, Jaya Lindra Aprilia, bertanggung jawab pada Bab 1, Ruang Lingkup Proyek, Bab 2, Struktur dan Flowchart, Bab 3, Daftar Saksi Bulan Juli, Daftar Barang dan Aset Tetap, Bab 4, Implementasi Siklus Produksi, Kendala dan Solusi yang dihadapi, Bab 5, Analisis Varian Biaya dan Analisis Margin Kontribusi serta BEP, Bab ke-6, Rekomendasi Pengembangan Sistem, dan Bab ke-7, Kesimpulan Integratif. Saya, Isam Wibtola Kurniati, bertanggung jawab pada Bab 1, pentingnya SIA bagi manufaktur dan manfaat proyek. Bab 2, pentingnya akun BIP dan HGB. Bab 3, penentulansi rekor video akurat. Bab 4, prinsip umum implementasi sistem dan evaluasi kesesuaian sistem. Bab 5, analisis HBP dan evaluasi kualitas informasi. Bab 6, proses validasi sistem dengan mitra dan analisis kesesuaian sistem dengan kebutuhan nyata. Saya, Aulia Prasetya, bertanggung jawab pada penginputan seluruh data dan juga transaksi pada Accurate Online, serta melakukan pengecekan dan juga revisi pada tiap job desk atau pembagian tugas tiap-tiap anggota kelompok. Untuk simulasi sistem ini, kami mengimplementasikan rancangan pada Brownie Lab, sebuah usaha manufaktur bakery atau toko roti dengan fokus produk brownies. Kami memilih Brownie Lab bukan sekedar karena jenis produknya, melainkan karena karakteristik alur produksinya yang sangat ideal untuk penerapan pendekatan proses costing. Proses produksi Brownie Lab tidak selesai dalam satu tahap tunggal, melainkan mengalir secara berkelanjutan melalui dua departemen utama, yaitu Departemen Pengolahan dan Departemen Finishing. Pada Departemen Pengolahan, bahan baku diproses mulai dari pencampuran adonan hingga pemanggangan. Output dari tahap ini adalah base brownie coklat tanpa topping. Di titik inilah muncul akun work in process atau barang dalam proses. Base brownies ini belum siap dijual, mereka harus diistirahatkan atau didiamkan dan ditransfer sebagai WIP ke Departemen Finishing. Di tahap finishing inilah WIP tersebut dilapisi buttercream dan diberi serutan topping, memecah jalur produksi menjadi dua varian produk akhir yaitu brownies coklat dan juga brownies keju. Logika produksi per departemen dengan adanya titik transfer WIP yang jelas ini membuat sistem proses costing menjadi mutlak diperlukan. Sistem ini memungkinkan kami mengakumulasi dan melacak perpindahan biaya secara presisi dari tahap pengolahan mentah beralih menjadi persediaan WIP hingga pada akhirnya diserap utuh ke dalam harga pokok produk jadi. Kami menjelaskan sistem operasional Brownie Lab yang kami rancang melalui 3 prosedur utama. Fokus kami adalah memastikan kelancaran operasional sekaligus menerapkan internal control atau pengendalian internal yang ketat. Pertama, pada proses pembelian, kami menerapkan prinsip pemisahan fungsi secara tegas. Proses dipicu oleh gudang yang mengecek ketersediaan bahan baku, namun gudang tidak melakukan pembelian sendiri. Permintaan diteruskan kepada bagian pembelian untuk order. Lalu bagian bendahara yang mengeksekusi pembayaran dan ditutup oleh bagian akuntansi untuk pencatatan jurnal. Pemisahan 4 fungsi ini adalah kontrol krusial untuk mencegah manipulasi dana dan pemborosan. Yang kedua, pada prosedur produksi, disinilah transformasi nilai terjadi.
Alur dimulai saat dokumen order memicu penyiapan bahan baku. Saat staf masuk ke dalam melaksanakan proses produksi, di titik inilah secara akuntansi bahan baku berpindah akun menjadi proses work in process atau WIP. Setelah produk selesai dan melewati kontrol kualitas, produk dikemas dan ditransfer ke bagian finishing. Pada tahap ini, status WIP secara resmi berubah menjadi persediaan barang jadi yang siap dijual, dan bagian akuntansi akan menyesuaikan buku besarnya. Terakhir, pada prosedur penjualan, kami kembali meletakkan titik kontrol pada pemisahan antara penerimaan uang dan penyerahan barang. Kasir hanya bertugas menginput pesanan dan menerima pembayaran hingga menerbitkan faktur, sedangkan fisik produk disiapkan oleh bagian produksi dan diserahkan kepada pelanggan oleh bagian kasir. Dengan siklus yang terintegrasi dari hulu ke hilir ini, seluruh pergerakan persediaan dan kas Brownie Lab dapat terotorisasi, terlacak, dan siap dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan. Pada tahap desain dan implementasi, kami melakukan konsultasi dengan dosen PESIA atau Praktikum Sistem Informasi Akuntansi, dosen Kompak atau Komputer Akuntansi, serta dosen Akmen yaitu Akuntansi Manajemen. Dari dosen PESIA, kami mendapat masukan untuk memisahkan akun WIP per departemen. Dari Kompak, kami memperbaiki kesalahan pemisahan biaya pada Accurate Online, dan dari Akmen, kami mengoreksi biaya varian, CVP, serta BEP. Setelah itu, sistem kami revisi agar lebih akurat dan real. Pada tahap awal dilakukan setup database perusahaan pada Accurate Online. Dengan mengisi informasi perusahaan, Brownie Lab, kemudian kategori usahanya manufaktur, tanggal mulai datanya tanggal 31 Mei 2025 karena transaksinya dilakukan pada bulan Juni dan Juni 2025. Selanjutnya mata uangnya yaitu rupiah dan menggunakan metode biaya persediaannya FIFO. Kita selanjutnya, ini Accurate Online ya. Selanjutnya, kemudian ini nggak usah dicentang karena kita tidak langsung dibuatkan otomatis, akun perkiraannya tidak dibuat otomatis oleh kita selesai. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai di tampilan Accurate namanya. Kemudian kita masuk ke pengaturan Accurate Store. Kita download Accurate manufakturnya, install aplikasi, kemudian kita install. Kita oke. Nah, kita juga install Cost Profit Centernya. Sudah, kita masuk ke preparation ke fitur. Kita nggak usah centang yang ini. Saja ke penjualan. Sudah. Faktur di mukanya nggak usah dicentang, tenaga dijualnya nggak usah. Selanjutnya ke pembelian, kita centang. Yang tagihan di mukanya tidak, kemudian kita ke persediaan. Kita ke pajak. Perusahaan. Kita isi dulu. Bidang usahanya itu makanan, teleponnya. Kita kemudian isi emailnya Brownie Lab ya. Mata uangnya rupiah tetap. Alamatnya kita isikan. Kemudian sudah kita lanjut ke penjualan, pembeliannya. Pernah kita cek semua. Untuk pembatasannya, tanggal transaksi kita cek dulu semuanya. Untuk perkiraannya kita cek juga. Persediaan, penjualan dan sebagainya. Lain-lainnya kita cek dulu, kemudian kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan, ke buku besar, ke akun perkiraan. Kita ke informasi umum, kita impor data di sini, impor dari Excel. Pilih, kita masukkan daftar akunnya Brownie Lab, kemudian kita unggah. Nama akunnya diganti, kemudian lanjutkan, kita centang, lakukan update. Kita cek dulu, kemudian kita lanjutkan. Kita tunggu sampai semuanya ini sudah tersimpan semua dan ke import. Kita tutup. Selanjutnya kita masuk ke persediaan, kemudian ke gudang. Kita gudangnya diganti dengan gudang barang jadi, terus kita simpan. Selanjutnya ada gudang
bahan baku. Kita simpan. Kemudian departemen 1 kita simpan. Dan departemen 2 kita simpan. Kemudian kita ke datanya, kita import. Kalau sudah, kita silang dulu gudangnya, kemudian kita impor barang dan jasa. Pilih Excel-nya dulu, kita import barang dari Brunilab, kita unggah. Kita cek, kemudian kita lanjutkan, kita centang, jangan lupa. Start pekerjaannya, gudangnya itu sudah kita cek lagi dengan yang jadinya kita ganti gudang toko ya. Satu, nah, kita centang dan kita lanjutkan. Sudah berhasil ke impor 17 data. Selanjutnya kita ke impor pelanggan ya. Kita impor data, pilih Excel-nya dulu. Nah, ini daftar pelanggannya Brunilab. Kita cek. Kemudian kita lanjutkan. Jangan lupa kita centang. Kita lanjutkan. Selesai, ada 5 data ya yang berhasil. Kita tutup. Selanjutnya kita impor pemasok dari Brunilab. Pilih Excel-nya. Kita pilih yang pemasok Brunilab. Kita unggah. Kita lanjutkan. Jangan lupa dicentang. Kita lanjutkan. Ada 5 data juga yang berhasil. Setelah itu kita masuk ke aset tetap ke pelanggan. Kita cek. Sudah masuk 5. Kemudian kita masuk ke persediaan. Nah, ada pemasoknya juga 5. Selanjutnya kita masuk ke aset tetap. Kita masukkan kendaraan, kategori asetnya, kemudian peralatan. Kita simpan. Kemudian masuk ke perusahaan, ke departemen, kita namai departemennya. Ada departemen 1, kita kasih keterangan. Departemen 1 ada pengolahan. Terus kita simpan. Kemudian ada departemen 2, yaitu finishing. Kita simpan. Kita cek departemen 1 dan departemen 2. Kategori asetnya kita cek, ada kendaraan dan peralatan. Kita lihat aset tetapnya. Daftarnya kita import dari Excel ya. Kita pilih Excel-nya. Nah, daftar aset dari Brunilab. Kita pilih, kita unggah. Kemudian kita cek dulu tanggal pakainya. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjut. Nah, kalau sudah 10 data berhasil, ini sudah berhasil semua datanya yang kita update. Selanjutnya kita masuk ke menu manufaktur. Di preference kita masukkan akunnya dari kepercayaan dalam proses. Kita masukkan akun
ketersediaan barang dalam proses. Kemudian selisih biaya produksinya kita masukkan. Selisih biaya produksi. Setelah itu kita masuk ke akun perkiraan. Di persediaannya kita pilih juga persediaan bahan baku, kemudian bahan penolong, ada persediaan dalam proses juga, kemudian persediaan bahan. Untuk bahan pokok penjualannya, berikutnya kita isi biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, sama biaya overhead. Kemudian daftar pembelian, persediaan dan penolong kita masukkan. Kemudian kita masuk ke penjualan pembelian. Kemudian setelah kita hapus semua, kita masuk ke perusahaan, kita proses akhir bulan. Kita pilih bulannya bulan Mei. Tahunnya 2022. Kemudian simpan. Kita lihat. Nah, sudah ada proses akhir bulan dari bulan Mei 2020. Setelah kita proses akhir bulan, kemudian kita masuk ke persediaan, kita adanya pembelian. Ada permintaan barang gudang di gudang tanggal 1/06/2025, kita membeli barang, kita masukkan nomor paknya PP 2025 06. Kemudian kita ke informasi. Nah, ya. Kita pilih barangnya, ada coklat batang, kuantitasnya kita isikan 4.000. Kita lanjut, kemudian kita lagi pilih bubuk coklat, bubuknya dengan kuantitasnya 2.000. Tepung, telur, kita masukkan ya semuanya barang yang mau kita
beli yang permintaan barangnya dari gudang itu kita masukkan semua. Kemudian masukkan informasinya, pembelian bahan minggu pertama ada 13 barang, kan kita simpan. Ya, kita cek dulu ya. Kalau sudah kita simpan, kita lihat, menunggu diproses ya statusnya. Kemudian kita ke pembelian, kita ke pesanan pembelian. Kita pilih pemasoknya yaitu Tobacco Kediri pada tanggal 1 Juni 2025. Kita masukkan nomor PIN-nya ya. WO TK 2025 01. Kemudian kita ambil dari permintaan. Nah, ada kita centang yang coklat bubuk dan batang aja ya. Kita masukkan harganya dengan harga 75. Kita masukkan ke gudang bahan. Selanjutnya coklat bubuknya harganya 50, gudangnya. Kita masukkan ke gudang bahan semua. Jangan lupa kita masukkan alamat ya. Dia tanggal pengirimannya tanggal 1 juga, pakai mobil box. FOB-nya kita pakai destination. Sudah, kemudian kita simpan. Kemudian kita pilih lagi pemasoknya dari Tobacco toko ini. Kita masukkan nomornya dulu. Kita ambil dari permintaan. Ini tadi ya, kita centang yang tepung terigu, telur, sama gula halus. Kita lanjutkan. Kita masukkan harganya 15. Kita masukkan ke gudang bahan. Telurnya kita juga masukkan dengan harga 1.200. Kita masukkan ke gudang bahan juga. Gula halusnya 15. Gudang bahan. Jangan lupa masukkan alamat, tanggal pengirimannya, dikirimkan dengan mobil box, dengan destination. Kalau sudah, kita simpan. Kemudian kita lagi pemasoknya ya, kita masukkan pemasoknya. Kemudian kita ke nomor PO DA 2025. Kemudian kita ambil dari permintaan, kita pilih margarin, minyak sayur ini ya. Kita lanjutkan, kita isikan harganya, kita masukkan ke gudang bahan. Minyak sayurnya kita masukkan juga ke gudang bahan. Garamnya juga harganya kita masukkan, kemudian kita masukkan ke gudang bahan. Yang terakhir ada vanili, kita masukkan harganya kemudian ke gudang bahan. Alamatnya diisi, tanggal pengirimannya menggunakan mobil box, dan FOB-nya destination.
Kalau sudah, kita simpan. Kemudian kita masukkan lagi ke dokumen ini nomornya. Kita ambil dari permintaan. Nah, ada coklat topping yang harga 75, kita masukkan ke gudang bahan juga. Kemudian ada keju yang 100, yang kita masukkan ke gudang bahan. Kemudian ada buttercream 30, kita masukkan ke gudang bahan. Kita lanjutkan, ada packing, kita masukkan ke gudang bahan. Kita masukkan alamatnya, tanggal pengiriman, kita kirim menggunakan mobil box dan destination. Kalau sudah, kita simpan, kita cek dulu ya. Nah, ini semua menunggu di proses pembelian bahan minggu pertama atau minggu ke-1. Kita masuk ke pembelian. Setelah kita pesan, kita adanya penerimaan barang, kita terima barangnya itu. Kita masukkan pemasoknya dulu dari Tobacco Kediri, tanggal 1/06/2025. Nomor terimanya, nomornya kita masukkan. Nomor terimanya kita masukkan. Kita ambil dari pesanan. Nah, PO. Nah, ini sudah ya. Sudah. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita masukkan pemasoknya, yaitu toko Ramata yang 1. Kita masukkan nomor rekeningnya dulu. Nomor terimanya kita masukkan juga, CP01. Kita ambil dari pesanan, nah ini ada tepung terigu, telur, dan gula halus. Kita cek infonya, kemudian kalau sudah semua kita simpan. Kita masukkan lagi dari pemasok Tobacco Alex Kediri 1. Kita masukkan nomor booking. Kemudian nomor terimanya kita masukkan. Ambil barang dari pesanan ya, sama kayak tadi. Nah, ini infonya. Kalau sudah, kita simpan lagi. Kita ambil lagi dari toko gandum emas yang sudah dipesan tadi ya, kita masukkan nomor buktinya. Nomor terimanya jangan lupa kita ambil dari pesanan. Tadi rumusnya kalau sudah kita simpan. Kita lihat, nah ini barangnya sudah diterima statusnya ya, pembelian bahan minggu ke-1. Kita tutup. Untuk permintaan tadi, statusnya sudah selesai karena barang sudah diterima. Nah, di perusahaan Brownie Lab itu pembeliannya itu kadang menggunakan pembelian tunai maupun pembelian kredit sesuai kebutuhan perusahaannya.
Selanjutnya kita masuk ke faktur penjualan. Kita masukkan pelanggannya dulu, ada Pak Kusuma pada tanggal 13 Juni 2025. Kita masukkan nomor fakturnya dulu. Kita pilih barangnya Pak Kusuma membeli brownies coklat. Kita masukkan kuantitasnya dulu. Dia membeli sebanyak 20 ya. Ya, 10, maaf. Kemudian ada brownies keju juga. Kita masukkan kuantitasnya. Ada 10 juga, sama. Kita lanjutkan. Kita masuk ke informasi tanggal pengirimannya, kita ganti ya. Cek, bentar. Kalau sudah, kita simpan. Kemudian ada lagi dari pelanggan umum pada tanggal 13 juga. 14 ya, sorry. Kita masukkan nomor fakturnya. Kemudian pilih brownies coklat sebanyak 25. Kemudian brownies kejunya sebanyak 25 juga. Kita cek di informasi, ganti tanggal pengiriman. Kemudian keterangannya kita masukkan. Pencatatan total penjualan tunai minggu kedua. Kita proses pembayaran. Nah, kita masukkan nomor buktinya. PKM 2025 sama 6. Tanggal pembayarannya juga kita ganti tanggal 14 Juni 2025. Kita masukkan keterangannya dulu. Adanya pencatatan total penjualan minggu kedua. Kemudian kita simpan. Nah, kita lihat ya. Jadi pelanggan umum tadi. Jadi faktur penjualan ada dari Pak Kusuma ya tadi. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian proses produksi untuk membuat rencana produksi gunakan fitur manufaktur, lalu pencet rencana produksi, input nama, rencana produksi minggu 1, beserta nomor rencana. Gunakan fitur pencarian, lalu klik produk brownies coklat, lalu input kuantitas produksi beserta tanggal mulai dan tanggal selesai. Jika sudah, tekan lanjut pada fitur lainnya untuk lakukan hal yang sama pada bagian brownies keju. Input kuantitas beserta tanggal mulai dan tanggal selesainya, lalu klik lanjut. Lalu klik pada bagian informasi lainnya untuk memberikan keterangan rencana produksi pada minggu pertama. Karena formula produksi sudah selesai, maka klik simpan. Lalu kembali ke fitur manufaktur dan ke jadwal produk untuk melihat bulan dilaksanakannya produksi beserta tahun produksinya. Gunakan fitur manufaktur lalu ke perintah kerja,
dengan tipe rencana produksi, lalu input produk brownies coklat beserta nomor perintah. Beserta tanggal dimulai dan tanggal selesainya proses produksi. Pada fitur tersebut kita dapat melihat rincian bahan baku, rincian biaya, beserta informasi lainnya. Dan kita dapat melihat dua tahapan tersebut, yang pertama tahap pengolahan dan yang kedua tahap finishing. Jika sudah, klik simpan, lalu input kembali perintah kerja rencana produksi. Untuk produk brownies keju, lakukan hal yang sama seperti rencana produksi brownies coklat. Jika sudah, klik simpan. Setelah itu, klik fitur manufaktur dan monitor perintah kerja untuk melihat perintah kerja yang telah dijadwalkan meliputi pengambilan bahan baku dan tahapan proses pada kedua produk. Setelah itu, gunakan fitur manufaktur untuk pengambilan bahan baku, input perintah kerja beserta tanggalnya untuk produk utama brownies coklat. Lalu klik ambil bahan tahapan, gunakan pencarian tahap pengolahan dan taruhkan semua nama barang, lalu klik lanjut. Lalu klik informasi lainnya untuk memberikan keterangan seperti pengambilan bahan baku brownies coklat, tahap pengolahan minggu pertama. Lalu kita cek ulang, jika sudah dirasa benar, lalu ubah departemen, klik departemen 1 lalu ubah, dan lalu klik simpan. Lakukan proses yang sama pada brownies keju. Seperti ini, yang tanggal beserta mengambil bahan tambahan atau bahan pengganti atau bahan pengolahan dan beserta input info keterangan lainnya. Lalu ubah departemen ke departemen 1. Klik ubah, lalu jika dirasa cukup, klik simpan. Dapat kita ketahui jika kita telah melaksanakan proses pengambilan bahan baku sebagai tahap pengolahan. Untuk minggu pertama. Lalu jika sudah, klik manufaktur, persiapan bahan baku, lalu input tanggal yang dibutuhkan beserta nomor pengambilan. Maaf, untuk nomornya nomor persiapan bahan baku, lalu klik fitur ambil, lalu klik tanggal pengambilan. Lalu centang semua produk, baik produk coklat dan produk brownies keju. Lalu jika sudah, lanjut tambahkan informasi lainnya seperti keterangan persiapan bahan baku produksi minggu 1. Lalu klik simpan. Lalu kita mulai ulang pada monitor perintah kerja. Kita dapat mengetahui bahwa produk sudah berpindah menjadi barang dalam proses, dan pada fitur tersebut kita dapat melihat berpindahnya tahapan penyelesaian proses. Lalu klik manufaktur tahapan proses. Lalu klik perintah kerja untuk brownies coklatnya beserta tahapan produksinya, beserta tanggalnya juga. Lalu kita input nomor tahapan proses yang digunakan. Setelah itu kita klik simpan. Lakukan hal yang sama untuk produk brownies keju, serta tahapan produksinya tetap sama, tahapan pengolahan juga tanggalnya tetap sama. Lalu kita input nomor tahapan prosesnya. Lalu kita lihat di bagian perintah kerja bahwa statusnya produk brownies keju dan brownies coklat sudah berada dalam proses. Lalu kita buka tahapan proses dengan proses kita sudah menjadi selesai. Lalu kita input perintah kerja dan tahapan pengolahan beserta tanggalnya.
Lalu jangan lupa isi nomor tahapan prosesnya juga. Lalu jika sudah, klik simpan. Lakukan hal yang sama pada produk brownies keju dengan proses diganti ke selesai, lalu tahapan menjadi tahapan pengolahan dengan tanggalnya juga kita ganti ke tanggal 3 bulan 6 2025. Lalu input nomor tahapan proses. Lalu jika sudah, klik simpan. Setelah itu kita dapat melihat monitor perintah kerja bahwa tahapan pengolahan sudah berada di 52%. Lalu kita ke fitur manufaktur dan penyelesaian barang jadi. Lalu kita input perintah kerjanya. Yang pertama itu ada produk brownies coklat beserta tanggalnya. Mohon maaf, terjadi kesalahan pada inputan tersebut. Seharusnya pada pengambilan bahan baku kita input ambil barang untuk perintah kerja brownies coklat, kita input tanggalnya tanggal 4 bulan 6 2025, lalu dengan nomor pengambilan. Jangan lupa kita input nomor pengambilan. Sebelum dapat bahan ini, kita pilih, ambil, dan kita ganti kepada tahap finishing. Kita centang semua. Lalu jika sudah, kita tambahkan info keterangan lainnya meliputi pengambilan bahan baku brownies coklat. Untuk tahap finishing. Lalu setelah ini finishing pada minggu pertama. Lalu setelah itu kita simpan. Maaf, terjadi error karena sepertinya kita belum masukkan departemennya. Lalu kita ubah fitur departemen menjadi ke departemen 2, lalu kita setelah proses berhasil disimpan, maka kita lanjut untuk menambahkan data baru pada produk brownies keju. Dengan nomor pengambilan, kita input nomor pengambilan, lalu beserta tanggal perintah kerjanya tanggal 4 bulan 2025, lalu kita ambil bahan tahapan untuk tahap finishing. Lalu kita centang semua dan klik lanjut, lalu ubah departemen menjadi departemen 2. Lalu klik ubah. Selanjutnya kita tambahkan info keterangan lainnya meliputi pengambilan bahan baku brownies keju tahap finishing pada minggu pertama. Itu juga sudah, kita klik simpan. Lalu kita akan cek persiapan bahan baku. Lalu tambahkan data baru, kita input tanggal yang dibutuhkan, lalu kita input nomor persiapan bahan baku, lalu klik ambil, kita input tanggal pengambilan, lalu kita centang semua pengambilan kepada dua produk, lalu kita klik lanjut. Setelah itu kita tambahkan informasi atau keterangannya meliputi persiapan bahan baku produksi tahap finishing minggu pertama. Lalu kita klik simpan. Maaf karena terjadi kesalahan, yang adalah persiapan bahan baku produksi tahapan pengolahan minggu pertama. Lalu setelah itu pada monitor perintah kerja kita mulai ulang dan dapat diketahui bahwa tahapan pengolahan sudah mencapai 60% tahapan pengolahan pada produk brownies keju dan brownies coklat. Setelah itu lanjut pada fitur tahapan proses, kita input data baru pada perintah kerja untuk brownies coklat. Lalu kita klik tahapan finishing beserta tanggalnya, yaitu pada tanggal 4 bulan 6 2025, lalu kita input nomor tahapan prosesnya juga. Setelah itu kita simpan. Lakukan hal yang sama pada produk brownies keju tahap finishing dan kita pastikan kuantitasnya 35 biji dan kita input nomor tahapan prosesnya beserta tanggal tahapan proses. Lalu jika dirasa sudah cukup, kita klik simpan. Setelah itu kita lanjut ke monitor perintah kerja dan kita melihat dapat melihat bahwa lalu kita lanjut ke tahapan proses di mana tiap proses menjadi selesai. Yang pertama pada perintah kerja produk brownies coklat,
dengan tahapan produksi finishing, kita input nomor tahapan prosesnya beserta tanggalnya. Lalu kita klik simpan, lakukan hal yang sama untuk produk brownies schedule dengan tahapan finishing, dan kita input nomor tahapan proses untuk brownies schedule beserta tanggalnya. Lalu kita klik simpan. Setelah itu kita dapat melihat bahwa prosesnya sudah berubah menjadi selesai, dan tahapan prosesnya, tahapan kecil menjadi tahapan finishing, dengan tahapan pengolahan sudah berada di persentase 90%. Lalu kita klik ke fitur manufaktur, ke penyelesaian barang jadi. Lalu kita klik perintah kerja untuk produk brownies coklat beserta tanggalnya, yaitu tanggal 5 bulan 6 2020. Lalu kita input nomor penyelesaiannya. Untuk penyelesaian barang jadi pada produk brownies coklat. Kita cari produknya untuk brownies coklat, dan gudangnya kita pindahkan ke gudang bekal, lalu kita simpan. Setelah itu kita tunjukkan info atau keterangan lainnya meliputi penyelesaian barang jadi brownies coklat minggu pertama. Dan jika sudah dirasa cukup, lalu kita klik simpan, lakukan hal yang sama pada produk brownies jadi, dan kita input tanggal beserta nomor penyelesaiannya. Gudangnya kita tunjuk di gudang toko. Jika sudah, kita input info atau keterangan lainnya meliputi penyelesaian barang jadi produk brownies keju pada minggu pertama. Lalu jika sudah, kita klik simpan. Dari kita ketahui keterangannya sudah menjadi penyelesaian barang jadi brownies coklat dan keju pada minggu pertama. Setelah itu kita lihat pada menu perintah kerja, di mana pada kita harus memperbarui terlebih dahulu terkait rencana produksi. Lalu kita klik pada fitur persediaan, tepatnya barang per gudang. Lalu kita klik gudang, lalu lanjut kita cari ke gudang toko, kita input tanggalnya. Jika sudah, kita klik ke fitur manufaktur, tepatnya jadwal produksi pada bulan Juni 2025, dan kita ketahui bahwa produk tersebut telah mencapai persentase 100%. Guys, selanjutnya saya akan membahas terkait harga pokok produksi pada bulan Juni dan bulan Juli. Pada harga pokok produksi, semua biaya yang terakumulasi selama produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead tersimpan dulu di akun WIP. Setelah produk dinyatakan menjadi barang jadi, biaya-biaya tersebut resmi menjadi HPB. Pada Brownie Lab, HPB bulan stabil pada bulan Juli. HPB-nya ada sebesar 9.220.400 dan pada bulan Juni sebesar 9.220.400 dengan biaya bahan baku dominasi sebesar 67% dan isinya termasuk BOP serta BTKL. HPB merupakan pengurang pertama dari penjualan, sehingga semakin besar HPB, semakin kecil laba kotor tersisa. Total penjualan selama 2 bulan di Brownie Lab adalah sebesar 33.600 dikurangi HPB 18.588.800 dan menghasilkan laba kotor sebesar 15.11.200. Lalu laba kotor tersebut masih dikurangi dengan biaya operasional seperti sewa dan listrik, lalu dikurangi dengan beban bunga sebesar 500.000 dari pinjaman bulan Juli sebesar 50 juta, sehingga laba bersihnya menghasilkan 10.562.261 rupiah. Selanjutnya, pada bagian arus kas multi periode, secara keseluruhan saldo kas dan setara kas awal Juni dimulai dengan 13 juta rupiah seperti ini pada awal periode, kemudian melonjak sebesar 60.085.050 rupiah di akhir Juni. Lonjakan ini disebabkan oleh masuknya pinjaman bank sebesar 50 juta rupiah pada bulan Juni,
Lalu di akhir Juli, saldo kas menjadi Rp66.647.990 yang murni hasil dari operasi bisnis Brownie Lab, di mana usaha ini memang menghasilkan income yang nyata dari aktivitas produksi dan penjualan. Selanjutnya saya akan membahas terkait neraca multi periode. Dapat kita ketahui, neraca sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Pada aset mengalami jumlah kenaikan sebesar Rp76.556.180 menjadi Rp77.184.251. Pendorongnya yaitu kas yang terus bertumbuh, sedangkan persediaan berkurang drastis, yang dari semuanya Rp620.600 menjadi Rp42.200 karena telah terpakai selama proses produksi. Lalu untuk liabilitas, utang bank tersebut dicicil dari bulan Juni ke bulan Juli, sehingga total utang menurun dari bulan Juni ke bulan Juli, sehingga liabilitas berkurang dan aset terus bertambah. Lalu pada bagian ekuitas mengalami kenaikan yang semuanya pada bulan Juni sebesar Rp25.461.130 menjadi Rp29.862.261. Artinya keuntungan benar-benar bertumbuh untuk perusahaan Brownie Lab secara nyata. Selanjutnya, pada bagian laba rugi periode. Pada kasus Brownie Lab, laba bersihnya itu bisa sebesar Rp491.130 pada bulan Juli dan tercatat lebih rendah daripada bulan Juni. Hal ini disebabkan karena munculnya beban operasional berupa beban bunga pinjaman sebesar Rp500.000 di bulan Juli, dan beban ini tidak ada di bulan Juni karena peminjaman bank baru diambil pada awal proyek. Kondisi neraca Brownie Lab juga menunjukkan tren positif dengan total aset meningkat dari Rp76.556 pada akhir Juni menjadi Rp77.184.261 pada akhir Juli, dan posisi kas yang terus menguat dari Rp64.850.000 menjadi Rp66.647.990. Ini menunjukkan bahwa HPP terkendali, biaya operasional efisien, dan volume penjualan konsisten. Maka laba yang dihasilkan pun akan stabil dan kesehatan keuangan perusahaan akan terus membaik, sehingga laba bersih total untuk perusahaan Brownie Lab yaitu sebesar Rp10 juta. Pada tahap ini, saya akan menjelaskan tentang kartu biaya standar yang digunakan pada dasar dalam perhitungan analisis biaya produksi. Untuk yang pertama, ini ada kartu biaya standar untuk produksi brownies coklat. Untuk bahan baku langsungnya ada coklat batang dengan kuantitas standar sebesar 50 gram dengan harga tarif standar sebesar Rp75. Yang kedua ada coklat bubuk sebesar 20 gram dengan harga per gramnya itu Rp52. Tepung terigu 100 gram dengan harga per gramnya itu ada Rp15. Telur 150 gram untuk harga per gramnya itu adalah Rp24, dan lain sebagainya sampai di buttercream dengan 100 gram dengan harga per gramnya itu adalah Rp30. Untuk departemennya, mulai dari coklat batang sampai dengan vanili, kita masukkan di departemen pengolahan. Untuk coklat topping dan buttercreamnya, kita masukkan di finishing. Untuk totalnya ini berasal dari 50 gram dikali dengan 75 gram, yaitu sebesar Rp3.750. Jadi, untuk total seluruh biaya ini sebesar Rp19.180. Untuk tenaga kerja langsungnya, di sini ada dua departemen. Untuk departemen pengolahan, untuk kuantitas jam kerjanya per unit itu ada 0,3 jam dengan harga tarifnya itu Rp16.667. Untuk totalnya itu sebesar Rp5.000. Untuk finishing sama. Jadi total tenaga kerja langsungnya itu sebesar Rp10.000. Selanjutnya untuk overhead pabrik, di sini ada listrik, penyusutan perawatan, dan packaging. Untuk listriknya, satuan alokasinya ada unit produksi, sedangkan penyusutan perawatan ada jam mesin, packaging yaitu unit produksi. Untuk standar listriknya sebesar 500, penyusutan perawatannya 631,7, packagingnya 3.000. Jadi total biaya overhead pabriknya sebesar Rp5.395. Untuk total seluruh biaya produksi brownies coklatnya ini sebesar Rp19.180 untuk bahan baku langsung, ditambah dengan total tenaga kerja langsung sebesar Rp10.000, dan ditambah dengan total overhead pabrik sebesar Rp5.395, yaitu sebesar Rp34.575. Selanjutnya ada untuk brownies keju. Sebenarnya untuk brownies coklat dan keju itu hampir sama, bedanya cuma di toppingnya saja. Untuk keju itu kuantitas standarnya sebesar 20 gram dengan harga
programnya itu 100. Jadi 20 dikalikan 100 yaitu 2000. Perbedaan antara kartu biaya standar brownies coklat dan keju itu sebesar Rp500. Selanjutnya ada biaya standar analisis varians. Untuk produk brownies coklatnya itu ada bahan baku dengan output aktualnya yang diproduksi itu ada 280 unit. Standar kualitasnya per unit itu ada 620 yang diperoleh dari kartu biaya standar tadi dengan ditambah hasilnya 620.000. Untuk kuantitas aktual dipakainya sama yaitu 620.000. Untuk harga standar per unit inputnya sebesar Rp19.180. Untuk harga aktual per unit inputnya sebesar Rp19.140. Perbedaannya ini berada pada coklat bubuk. Untuk SKU totalnya sebesar 173.600 yang berasal dari output ini dikalikan dengan Rp620.000. Selanjutnya untuk biaya aktual ini sebesar Rp11.866.800. Untuk biaya standar yang diperkenankan sebesar Rp3.329.648. Selanjutnya ada tenaga kerja langsung. Untuk output aktualnya itu sebesar 280 unit per produknya. Untuk standar jam per unitnya ada 0,6 untuk 2 departemen. Jam aktualnya ada 84. Untuk tarif standar per jamnya itu Rp16.667. Untuk tarif aktual per jamnya sama yaitu Rp16.667. Untuk SH totalnya ini output dikalikan dengan standar jam per unit yaitu sebesar 168. Untuk biaya tenaga kerja aktualnya itu sebesar Rp1.400.028. Untuk biaya standar diperkenankan yaitu sebesar Rp2.800.056. Selanjutnya ada overhead variabel atau FOH. Untuk output aktual per unitnya ada 280 unit. Untuk standar jam per unitnya ada 0,60. Untuk jam aktualnya ada 84. Tarif FOH standar per jamnya itu ada Rp16.667. Untuk biaya FOH aktualnya Rp924.000. Untuk SH total sebesar 168 unit. Untuk AVOR sebesar 11 juta. Untuk FOH diterapkan sebesar Rp2.800.056. Sedangkan untuk overhead tetap atau FOH untuk output aktual per unitnya sebesar 280 unit. Standar jam per unitnya sebesar 0,6. Untuk jam aktualnya 84. Tarif FOH standar atau S4 per jamnya Rp631.700. Untuk biaya FOH aktualnya atau AVO sebesar Rp56.850. Untuk SH totalnya itu sebesar 168. FOH ditetapkannya sebesar Rp125,60 dan budgeting FOH-nya itu atau BFOH sebesar Rp60.000. Untuk analisis varians bahan baku brownies coklat, total varians bahannya itu sebesar 3,317,781,200. Hasilnya adalah favorable. Sedangkan untuk tenaga kerja langsung pada brownies coklat itu total varians tenaga kerja langsung sebesar Rp1.400,28. Hasilnya juga favorable. Untuk FOH-nya itu totalnya 49.275,60. Hasilnya itu favorable juga. Sedangkan untuk analisis varians overhead variabel FOH brownies coklat ini total varians FOH-nya sebesar Rp1.876.56. Hasilnya favorable juga. Selanjutnya ini ada ringkasan varians untuk brownies coklatnya. Untuk total varians bahan baku sebesar Rp3.317.781.200. Hasilnya adalah favorable. Untuk total varians tenaga kerja langsungnya itu sebesar Rp1.400,28. Hasilnya juga favorable. Total varians FOH-nya sebesar Rp1.876,56. Hasilnya favorable. Untuk varians FOH-nya sebesar Rp49.275. Hasilnya favorable. Untuk input brownies kejunya
Ini untuk bahan baku, untuk output aktualnya per unitnya sebesar 280 unit. Untuk standar kualitas per unitnya ada 620.000. Untuk kuantitas aktual yang dipakai sebesar 472.000. Harga standar per unit input itu sebesar 19.680. Harga aktual per unit input itu sebesar 19.640. Hasil perbedaannya ini berasal dari bubuk coklat, sama dengan yang brownies coklat tadi. Untuk SG totalnya itu sebesar 173.600, biaya aktualnya sebesar 9.270,80 rupiah. Untuk biaya standar diperkenankan sebesar 3.416.448 rupiah. Selanjutnya yang kedua ada tenaga kerja langsung. Untuk output aktualnya sebesar 280 unit, standar jam per unitnya itu ada 0,6. Untuk jam aktualnya itu ada 84, tarif standar per jamnya itu ada 16.667 rupiah. Untuk tarif aktualnya 16.667 rupiah. Keduanya ini sama dengan brownies coklat yang tadi. Untuk SH totalnya itu sebesar 168. Biaya tenaga kerja aktualnya 1.428 rupiah. Untuk biaya standar yang diperkenankan itu sebesar 2.856. Yang ketiga ada overhead variabel atau FOH. Untuk output aktualnya itu ada 280 unit juga. Untuk standar jam per unitnya ada 0,6 jam. Untuk 2 departemen, jam aktualnya 84. Tarif FOH standarnya itu ada 16.667 rupiah. Biaya FOH-nya 924.000. Untuk SH totalnya sebesar 168. Alfornya sebesar 11 juta dan FOH diterapkannya itu sebesar 2.856 rupiah. Selanjutnya ada overhead tetap atau FOH. Untuk output aktual per unitnya itu ada 280 unit. Standar jam per unitnya ada 0,6 untuk 2 departemen. Jam aktualnya 84. Tarif FOH standarnya per jam itu 631.700. Biaya standar aktual atau AFO-nya itu 56.850. Untuk SH totalnya itu sebesar 168. Untuk FOH diterapkan itu sebesar 106, 125.60 rupiah. Untuk budgeting FOH atau BFOH-nya ini sebesar 60.000 rupiah. Selanjutnya ada material variance-nya itu untuk bahan baku brownies keju. Untuk total varians bahan bakunya sebesar 3.407.177.920, hasilnya favorable. Selanjutnya untuk tenaga kerja langsung brownies kejunya ini, untuk total varians tenaga kerja langsungnya itu sebesar 1.428 rupiah, hasilnya itu favorable juga. Untuk analisis varians overhead tetap atau FOH-nya brownies keju itu sebesar 49.275,60 rupiah, hasilnya favorable. Untuk FOH atau overhead variabel brownies keju itu sebesar 1.876,56 rupiah, hasilnya juga favorable. Sedangkan untuk ringkasan varians brownies kejunya ini, total varians bahannya sebesar 3.407.177.920, hasilnya favorable. Untuk total varians tenaga kerja langsung sebesar 1.428, hasilnya favorable. Untuk varians total FOH sebesar 1.876,56, hasilnya favorable. Untuk total varians FOH sebesar 49.275,60, hasilnya favorable juga. Selanjutnya ini ada analisis JPV. Sebelum masuk di JPV ini, kesimpulannya bahwa di analisis itu menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu mengendalikan biaya produksi secara efisien dan menjalankan proses produksi sesuai standar yang telah ditentukan. Selanjutnya ada analisis JPV. Yang pertama itu ada input. Sebelum masuk ke input, analisis JPV ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba perusahaan. Melalui analisis ini, perusahaan dapat mengetahui titik impas atau BEP, yaitu ketika perusahaan itu tidak mengalami laba maupun rugi. Yang pertama ada input. Untuk harga jual per unitnya itu ada 60.000 per unit.
Untuk bahan baku langsungnya sebesar Rp19.140, untuk tenaga kerja langsungnya sebesar Rp10.000, overhead variabelnya sebesar Rp3.330, biaya penjualan variabel per unitnya sebesar 0, untuk overhead tetap totalnya itu sebesar Rp113.700, untuk beban penjualan dan admin tetap total itu 0, untuk unit rencana produksi terjual itu sebesar 250, untuk target laba operasi itu sebesar 1.500.000. Yang kedua ada input untuk dua produk dengan bauran penjualannya. Kita menggunakan bauran penjualan untuk satu produk brownies coklat dengan satu produk brownies keju. Untuk harga jual per unitnya itu ada Rp60.000, dengan biaya variabel per unitnya itu ada untuk brownies coklat sebesar Rp32.680, untuk brownies kejunya itu Rp33.180. Untuk biaya tetap yang dipakai untuk multi produk itu ada Rp113.700 sama dengan yang tunggal. Untuk rencana jumlah paket terjualnya itu 250, juga sama dengan yang produk tunggal. Untuk target laba operasinya itu sebesar 8 juta. Sedangkan yang C itu multi produk metode BIP dalam penjualan. Untuk total pendapatan penjualan pada bauran yang diasumsikan itu sebesar 18 juta. Untuk total biaya variabel pada bauran yang diasumsikan itu sebesar Rp9.864. Dan yang terakhir ada total biaya tetap itu sebesar Rp113.700. Ini ada analisis CVV untuk produk tunggal. Untuk harga jual per unitnya itu Rp60.000 sesuai yang telah diinput di sini tadi. Dengan hasil untuk BIP per unitnya itu 5, yang berarti itu perusahaan harus menjual minimal 5 unit produk agar biaya produksinya itu bisa tertutupi. Sedangkan unit untuk target laba target labanya itu kan 1.500.000, unit untuk target labanya itu sebesar 59. Untuk penjualan target labanya itu sebesar Rp3.513.135. Setelah itu ada resiko MOS dan DOL. Untuk MOS-nya itu diperoleh dari unit rencana terjual dikurangi dengan BIP per unit, jadinya 250 itu dikurangi 5, hasilnya 245. Untuk MOS-nya ini berasal dari 60.000 ini dikalikan dengan unit rencana produksi terjual, habis itu dikurangi dengan B per unitnya ini dikalikan dengan Rp60.000, hasilnya 14.700. Untuk MOS rasionya ini sebesar 98%, yang artinya bahwa kondisi penjualan pada perusahaan itu berada dalam kondisi yang aman. Selanjutnya untuk total saldonya itu berada di angka 1, yang menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki penjualan akan mempengaruhi laba dalam proporsi yang relatif stabil. Yang ketiga itu ada JPV untuk multiproduk. Untuk produk A-nya itu kan satu produk brownies coklat, dan produk B-nya itu ada satu produk brownies keju sesuai dengan yang telah diinput di awal ini. Untuk total BIP dalam paketnya itu sebesar 3 unit. Untuk BIP unit produk A-nya itu sebesar 3 unit juga. Untuk BIP unit produk B-nya itu juga 3 unit. Untuk rencana paket terjualnya ini sebesar 250 unit. Untuk total margin kontribusinya ini sebesar Rp13.535. Untuk laba operasi sebesar Rp13.421.300. Untuk MOS per paketnya itu ada 247, dan DOL-nya ini ada di angka 1. Untuk yang kedua ada BIP dalam penjualan memakai total penjualan dan total BV, yaitu total penjualannya itu sebesar 18 juta, total biaya variabelnya sebesar Rp9.864. Untuk rasio margin kontribusi totalnya itu ada 45,2%. Untuk BIP penjualannya itu sebesar Rp251.549, dan laba operasi pada BIP penjualan itu 0. Untuk interpretasinya pada produk tunggal itu kan BIP-nya berada pada 5 unit dengan penjualan rupiahnya itu 247.533 unit. Target labanya itu 59 unit dengan total itu 3.513.135 unit. MOS dan DOL-nya itu MOS-nya sebesar 98% dan DOL-nya 1%. Berdasarkan perhitungan di atas, perusahaan mencapai titik impas atau BIP ketika berhasil menjual sebanyak 5 unit atau setara dengan nilai penjualan Rp247.533
Untuk mencapai target laba yang diinginkan, perusahaan harus meningkatkan volume penjualan secara signifikan hingga mencapai 59 unit atau senilai Rp3.513.135. Untuk angka margin of safety atau MOS yang sangat tinggi itu sebesar 98%, menunjukkan bahwa rencana penjualan berada dalam posisi yang sangat aman karena penjualan boleh turun hingga 98% sebelum perusahaan mengalami kerugian. Sementara itu, untuk nilai degree of operating average atau DOL sebesar 1 mengindikasikan tingkat sensitivitas laba yang rendah terhadap perubahan penjualan. Dengan DOL sebesar 1, setiap kenaikan persentase penjualan akan menghasilkan kenaikan persentase laba operasional dalam proporsi yang hampir sama dalam linearnya. Secara keseluruhan itu, struktur biaya perusahaan ini memiliki risiko operasional yang minimal dengan tingkat keamanan yang penjualan yang sangat baik. Selanjutnya, untuk multi produk, untuk BEP per paketnya ada 3, untuk targetnya ada 150, untuk BEP penjualannya ada 251.549. Dengan interpretasi, analisis multiproduk menunjukkan bauran penjualan yang seimbang antara produk A dan produk B dengan rasio 1:1. Titik impas BEP tercapai pada penjualan 3 paket yang terdiri dari 3 unit produk A dan 3 unit produk B dengan total nilai penjualan sebesar Rp251.549. Untuk mencapai target yang ditetapkan, perusahaan perlu menjual total 150 paket yang mencakup 150 unit produk A dan 150 unit produk B. Jika terjadi perubahan bauran penjualan atau sales mix, hal ini akan langsung berdampak pada profitabilitas karena setiap produk memiliki margin kontribusi yang berbeda. Oleh karena itu, konsistensi dalam menjaga bauran penjualan sangat penting agar target laba tetap tercapai sesuai perhitungan awal. Selanjutnya, di sini ada keputusan taktis. Dalam keputusan ini, kita melakukan sensitivity analysis untuk melihat bagaimana perubahan harga maupun biaya dapat mempengaruhi laba dan keputusan perusahaan. Analisis sensitivitas ini membantu manajemen memahami risiko yang mungkin terjadi apabila kondisi pasar berubah seperti kenaikan biaya produksi atau penurunan harga jual. Yang pertama, kita akan menginput data UMKM. Untuk nama UMKM-nya ini ada Brownie Lab. Untuk produk atau kasusnya itu brownies coklat. Untuk periode yang berjalannya itu Juni 2025. Untuk parameter umumnya, kapasitas tersedia itu 300 unit. Untuk keterangan kapasitasnya itu 300 unit per bulan. Selanjutnya itu ada keputusan membuat sendiri atau membeli atau make or buy. Untuk inputnya jumlah unit yang dibutuhkan sebesar 250 unit. Untuk harga beli per unitnya sebesar 62.000. Untuk biaya bahan baku langsung per unitnya sebesar 19.140. Biaya tenaga kerja langsung per unit sebesar Rp10.000. Untuk BOP variabel per unitnya sebesar Rp3.300. BOP tetap yang dapat dihindari sebesar Rp56.850. Untuk biaya kesempatannya sebesar 0. Perhitungan biaya relevannya itu untuk biaya relevan jika memuat itu sebesar Rp9.140,50. Untuk biaya relevan jika membeli itu sebesar Rp17.360. Selisihnya itu sebesar Rp8.219.950. Untuk keputusannya itu kita untuk membuat sendiri. Selanjutnya ada keputusan pesanan khusus atau special order. Di sini kita akan menginput jumlah unit pesanan khusus sebesar 20 produk berasal dari sisa kapasitas produksi. Untuk harga jual pesanan khusus per unitnya itu ada 55.000. Untuk biaya variabel tambahan per unitnya itu ada 4.000. Untuk biaya tetap tambahan khusus pesanan itu 0. Jika kapasitas terbatas ini, unit reguler yang tergeser itu ada 0. Untuk harga jual reguler per unitnya itu 60.000. Untuk biaya variabel reguler per unitnya itu 3.300. Untuk unit reguler yang tergeser ini 0 karena kita itu tidak menggeser jumlah kapasitas produksi yang kita miliki. Untuk analisis inkrementalnya, pendapatan tambahan sebesar Rp1.100.000. Untuk biaya tambahan sebesar Rp80.000. Untuk biaya kesempatan itu sebesar 0. Untuk laba atau rugi inkrementalnya itu sebesar Rp1.020.000. Untuk keputusan yang terjadi itu yaitu diterima. Selanjutnya itu ada keputusan meneruskan atau menggantikan segmen atau lini, keep or drop. Kita harus menginput penjualan segmen atau sales itu sebesar
Rp33.600.000 untuk penjualan 2 produk. Untuk biaya variabel segmennya itu sebesar Rp1.848.000. Untuk biaya tetap langsung yang dapat dihindari itu sebesar Rp113.700. Ini untuk brownies keju saja. Biaya tetap umum teralokasinya itu 0. Untuk efek komplementernya itu margin kontribusi produk lain yang dihilangkan jika segmen dihentikan itu sebesar Rp6.979.000 untuk penjualan produk kejunya. Untuk analisis diferensialnya itu margin kontribusi segmen sebesar Rp31.752. Untuk perubahan laba jika segmen dihentikan itu ada Rp38.617.300. Jadi untuk keputusan yang terjadi itu adalah diteruskan atau tidak. Selanjutnya ada keputusan proses lanjut atau jual sekarang atau proses further or sell. Kita harus menginput jumlah unit pada split off itu 280. Harga jual di split off per unitnya itu ada 60.000. Untuk harga jual setelah proses lanjut per unitnya itu ada 0. Biaya tambahan proses lanjut per unitnya itu ada 0. Biaya tetap tambahan proses lanjut itu ada 0. Untuk analisis incrementalnya, pendapatan jika dijual di split off itu sebesar Rp16.800.000. Untuk pendapatan jika diproses lebih lanjut itu ada 0. Selanjutnya ada pendapatan tambahan itu sebesar Rp16.800.000. Untuk biaya tambahannya 0. Untuk laba rugi incremental proses lanjut itu sebesar Rp16.800.000 minus. Jadi rekomendasinya itu dijual di split off. Jadi ringkasan keputusannya untuk jenis keputusan make or buy itu sebesar minus Rp8.219.950. Rekomendasinya make atau buat sendiri. Untuk yang kedua ada special order itu positif Rp1.020.000. Jadi rekomendasinya diterima. Untuk keep or drop itu sebesar minus Rp38.617.300. Hasilnya diteruskan. Untuk proses further itu hasilnya minus Rp16.800.000. Untuk rekomendasinya dijual di split off. Selanjutnya saya akan melaporkan hasil evaluasi sistem final untuk menguji keselarasan antara rancangan sistem pada database Accurate Online dengan kondisi nyata operasional Brown Lab. Yang pertama adalah evaluasi struktur Chart of Accounts atau COA. Berdasarkan hasil pengujian komprehensif seluruh komponen akun mulai dari akun persediaan bahan baku, akun WIP, akun barang jadi, akun HPP, akun PTKL, akun POP, dan akun laporan manajerial, dinyatakan telah terimplementasi dengan status sesuai. Tidak ada penyimpangan sehingga struktur ini dinyatakan aman dan siap digunakan. Yang kedua adalah evaluasi master data. Evaluasi master data pada sistem data utama seperti master supplier, master customer, master item bahan baku, master WIP, master barang jadi, kategori dan unit item, dan aset tetap sesuai dengan blueprint. Catatan khusus hanya ada pada elemen master WIP yang berstatus tidak ada di database karena sistem Accurate Online secara otomatis menyatukan akun WIP ke dalam akun barang jadi sehingga implementasi ini tetap dipertahankan. Yang ketiga adalah evaluasi alur sistem atau flow transaksi. Pengujian terhadap seluruh siklus transaksi yang mencakup penawaran pembelian, pesanan pembelian, penerimaan barang, proses produksi atau WIP, penjualan, retur, dan transfer antar proses menunjukkan hasil yang sempurna. Seluruh siklus tersebut berjalan sesuai rancangan tanpa adanya analisis flash negatif. Bagian keempat adalah evaluasi aspek penggunaan akun WIP dalam proses manufaktur brownies lab. Hasil validasi data membuktikan bahwa akun WIP berhasil muncul secara otomatis saat proses produksi berlangsung untuk menyerap biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Saldo tersebut juga langsung berpindah secara otomatis ke barang jadi setelah produksi selesai tanpa adanya kesalahan klasifikasi biaya. Sebagai ringkasan akhir, jumlah temuan ketidaksesuaian pada sistem kami adalah 0. Integrasi otomatis pada ukuran offline justru membuat sistem operasional kami menjadi lebih praktis dan efisien. Sistem informasi akuntansi Brownies Lab dinyatakan telah valid serta siap mendukung pengambilan keputusan strategis usaha. Melalui proyek simulasi Brownies Lab ini, pembelajaran utama yang kami peroleh adalah bagaimana memodelkan sistem akuntansi biaya yang realistis. Kami belajar bahwa merancang aliran biaya untuk produksi lintas hari dengan metode proses costing memerlukan pemahaman operasional yang sama kuatnya dengan pemahaman teoritis. Proyek ini juga memberikan nilai integrasi lintas mata kuliah yang sangat kuat. Kami tidak hanya menerapkan ilmu dari akuntansi manajemen untuk menghitung analisis biaya, CVP, dan BEP, tapi juga mengintegrasikannya dengan komputer akuntansi terkait penerapan pada aplikasi Accurate Online, serta praktikum sistem informasi akuntansi dalam sistematisasi informasi akuntansi yang berlaku pada Brownies Lab.
Tantangan terbesar kami dalam proyek ini adalah menelusuri dan memisahkan alokasi biaya secara presisi, terutama saat produk memasuki departemen finishing untuk dua varian topping yang berbeda. Pengolahan pencatatan persediaan work in process di akhir periode tetap akurat menggunakan asumsi aliran biaya FIFO menuntut tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Demikian laporan proyek Bus Learning ini kami susun. Terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen atas bimbingan dan arahan untuk penyusunan laporan ini. Semoga penyusunan laporan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi pembaca. Kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan atas penyusunan laporan ini. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.